Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Haris Fauji, channel YouTube mengulas tentang dunia pendidikan dan kerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa ya subscribe channel ini Haris Fauji, nyalakan loncengnya. Baik teman-teman, melanjutkan tentang info GTK. Teman-teman, sebelumnya saya bahas tentang jam tugas tambahan utama yang ada atau yang terbaca di info GTK. Ada Wakasek, Kepala Perpus, Kepala Laboratorium untuk SMK, ada tiga tambahan lagi. Teman-teman bisa disimak video ini. Nah, pada kesempatan kali ini coba saya bahas tentang jam tugas tambahan lain ekuivalensi. Nah, biasa saya ambil referensi dari YouTube-nya Mimin di balik layar ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe channel beliau. Nah, saya sudah rangkum sedikit seperti ini ya teman-teman. Nah, ini jenis-jenis tugas tambahan lain ekuivalensi. Ada pembina eskul, ada wali kelas, ada guru piket, ada pembina OSIS, ada koordinator P5. Nah, untuk koordinator P5 untuk sekarang masuknya ke tugas tambahan lain ekuivalensi. Ada TPPK yang tentang bullying itu, yang kemarin gencar untuk diupload suratnya, SK-nya. Terus BKK, koordinator PKG, ini tentang kinerja guru, pengurus organisasi profesi guru, koordinator PKB. Nanti kita bahas satu-satu ya teman-teman, ketentuannya dan berapa jamnya. Yang kedua, ini ketentuan tugas tambahan lain ekuivalensi agar ketika kita mendapatkan TTLE kita singkat ya teman-teman. Tugas tambahan lain ekuivalensi itu jadi TTLE agar nanti di info GTK-nya valid. Yang pertama, TTLE tidak untuk guru yang sudah mendapatkan TTU. Jadi misalkan contoh guru A jam mengajarnya 12 jam, dia tambah TTU 12 jam sebagai Wakasek, ditambah lagi TTLE misalkan koordinator P5. Nah, yang kebanyakan sekarang dia ngajar jadi Wakasek dan ada P5-nya. Nah, si P5-nya itu kebanyakan tidak terbaca. Nah, itu ya teman-teman penyebab tidak terbacanya karena ini ketentuannya TTLE tidak akan dapat kalau sudah mendapatkan sebagai TTU, tugas tambahan utama. Nah, itu ya teman-teman sekarang yang banyak terjadi. Dia ngajar juga jadi koordinator P5 juga dan mendapatkan TTU. Nah, nanti si TTLE-nya tidak akan terbaca. Yang kedua, TTLE diberikan untuk guru pada sekolah induk. Nah, ini ya teman-teman, hanya di sekolah induk. Berarti yang jadi pembina OSIS, guru piket, yang terbaca itu hanya di sekolah induknya saja. Di non induk tidak akan terbaca. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, maksimal JJM TTL itu hanya 6 jam. Dari banyaknya ini ya teman-teman tugas tambahan hanya yang terbaca 6 jam. Berarti kalau koordinator P5 sudah 3 rombel, karena kan satu rombel koordinator P5 itu 2 jam. Nah, kalau udah 3 rombel berarti udah 6 jam, berarti sudah maksimal. Mau ditambahkan, misalkan mau ditambahkan pembina OSIS atau guru piket, tidak akan terbaca lagi ya teman-teman. Itu ketentuannya. Itu yang terakhir, tidak untuk menyelamatkan guru yang mengajar pada sekolah yang kelebihan guru. Nah, ini ya teman-teman, yang poin 4 harus diperhatikan benar-benar. Oke, saya contohkan misalkan seperti ini. Nah, di sini ya teman-teman, di sini contoh ada guru bahasa Inggris di satu sekolah ada 2 orang dengan rombel 5. Berarti kan bahasa Inggris itu kan maksimalnya itu 4 jam. Berarti dengan 5 rombel berarti totalnya 20 jam di sini ya teman-teman, 20 jam. Karena kan satu minggu itu bahasa Inggris 4 jam, berarti dengan 5 rombel itu 20 jam. Di sini kan ada 2 guru. Guru 1 mengajar 3 rombel jadi 12 jam, ditambah TTU 12 jam jadi 24 jam. Nah, karena di sini ada 2 guru, jadi satu gurunya lagi itu sisaannya, berarti 2 rombel, 4 kali 2 jam. Berarti 4 kali 2 8 jam. TTU-nya 12 jam, TTL-nya 4 jam. TTL-nya bisa koordinator atau yang lainnya. Koordinator P5 24 jam. Nah, ini tidak akan valid ya teman-teman, tidak akan valid. Kenapa? Karena ada kelebihan guru. Karena seharusnya dengan 5 rombel itu cukup satu guru aja sudah 20 jam. Nah, ini ya teman-teman yang akan valid seperti ini. Guru bahasa Inggris cuma 1 dengan rombel 5.
Berarti kan otomatis 4 kali 5 20 jam. Nah, karena di sini cuma ada satu guru, dia tugas tambahannya misalkan di sini jadi koordinator P5 cuma 2 rombel. Nah, jadi 4 jam. Misalkan dia 6 jam, tetap yang akan terbaca cuma 26 jam valid. Misalkan jadi koordinator P5-nya 3 rombel. Kalau cuma 2 rombel jadi kan cuma 4 jam, jadi 24 jam valid ya teman-teman. Kalau ini tidak akan kelebihan guru. Nah, ini teman-teman, yang ini yang akan valid. Beda lagi cerita kalau bahasa Inggris dengan 2 guru dengan rombelnya ada 6. Ini di contohnya di SMP ya teman-teman, berarti ada 6 rombel nih. Nah, pembagiannya teman-teman yang akan valid seperti ini. Ini sama bahasa Inggris kan 4 jam. Ini bisa dilakukan juga dengan yang mata pelajaran yang per minggunya itu 4 jam ya teman-teman. Nah, di sini kan 4 kali 6 24 jam. Guru pertama 3 rombel 12 jam ditambah dengan TTU. TTU bisa Wakasek, kepala perpus atau kepala laboratorium, 24 jam valid. Atau yang kedua, guru yang kedua kan 3 rombel juga 12 jam. TTU 12 jam bisa jadi Wakasek, kepala perpus atau kepala laboratorium. Nah, ini valid juga. Ini tidak kelebihan guru ya teman-teman, cukup. Nah, atau yang guru kedua dia ngajar 12 jam, TTLE 6 jam, misalkan koordinator P5 3 rombel 6 jam. Nah, dia ngajar juga di non induk 6 jam. Nah, di sini jadi 24 juga jam juga valid. Nah, ini ya teman-teman yang dimaksudkan kalau kelebihan guru. Nah, ini ya teman-teman. Ini yang apalagi yang 24 jam cuma 4 jam berarti bisa IPS, kalau tidak salah IPS. Teman-teman bisa gunakan ini yang misalkan 2 guru ini sudah sertifikasi dua-duanya. Nah, kalau seperti ini tidak akan valid karena statusnya kelebihan guru, karena cukup 1 guru saja untuk 5 rombel 20 jam. Dengan yang 20 jam ini tinggal ditambah 4 jam TTLE-nya. Nah, itu ya teman-teman maksud dari yang poin keempat ini ya teman-teman. Nah, dan untuk mendapatkan guru yang mengajar pada sekolah yang kelebihan guru. Oke, kita balik lagi ke sini. Ini jenis-jenisnya. Nah, untuk ketentuannya ada di sini ya teman-teman. Di ini ya teman-teman, kita buka dulu. Nah, ini berapa jamnya, terus apa aja yang harus dilampirkan di dapodiknya, diinputkan di dapodiknya, Kemdikbud Ristek tentang ini ya teman-teman, rincian ekuivalensi tugas tambahan lain guru, beban kerja kepala sekolah dan murid pengawas sekolah. Nah, ini ya teman-teman nomor suratnya 49/M/2024. Nah, ini ya teman-teman, ini suratnya nanti saya kasih di link video, deskripsi video, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Coba kita bahas dulu sedikit. Nah, ini teman-teman rincian ekuivalensi tugas tambahan lain guru. Yang pertama wali kelas. Nah, ini teman-teman wali kelas sebagai TTLE 1 guru mengampu 1 kelas ya teman-teman. Karena kan setiap rombel pasti ada wali kelasnya, di Dapodik kan ada rombel pasti ada wali kelasnya. Nah, dihitung 2 jam, berarti yang wali kelasnya mengampu 2 kelas berarti tidak bisa ya teman-teman, hanya 1 guru 1 kelas saja. Nah, untuk wali kelas berarti 2 jam. Pembina OSIS 1 guru dalam 1 sekolah, paling singkat 1 bulan, paling lama 1 tahun, 2 jam tatap muka. Nah, di sini ada SK ya teman-teman. Nah, nanti di SK di Dapodiknya diinputkan SK-nya sebelum tahun 2025 teman-teman. Paling aman itu per tahun 2024. Berarti bisa dari paling aman sih di tahun 2024 ya teman-teman. Bisa di bulan Januari sampai bulan Desember ya teman-teman. Silahkan SK-nya. Kalau sekolah saya sendiri SK semua itu biasanya ada di awal tahun ajaran, biasanya di bulan Juli. Untuk di sekolah saya sendiri agar aman. Nah, ini ya teman-teman. Kalau wali kelas kan tidak perlu ada sih SK, tapi kan di Dapodiknya tidak diinputkan SK-nya ya teman-teman. Nah, itu ya teman-teman, 2 jam juga untuk pembina OSIS. Ini tugas-tugasnya nanti teman-teman baca. Nah, ini bukti fisiknya. Terus yang ketiga pembina eskul ya teman-teman. Nah, ini 1 guru untuk 1 kegiatan ekstrakurikuler tertentu, paling singkat 1 bulan, paling lama 1 tahun. Nah, ini sama 2 jam. Nah, tidak ada batasan untuk eskul di sekolah,
tapi ada batasannya untuk peserta didik. Nah, di sini ada 20 peserta didik satu dalam satu eskul, dan peserta didik itu hanya boleh mengikuti maksimal 3 eskul, karena kan tidak mungkin banyak eskul, dia misalkan ada 10 eskul dia ikutin semua eskulnya, nanti bagi-bagi jamnya gimana untuk pesertanya dalam satu minggu 10 eskul. Jadi maksimal itu 3 eskul, dan setiap eskul itu minimal ada 20 peserta didik ya teman-teman. Di sini setiap satu pembina eskul hitungannya 2 jam. Sekarang teman-teman di sekolahnya ada eskul pramuka, PMR, dan yang lainnya. Nah, bisa ditambahkan ya teman-teman jadi pembina eskul. Nah, ini yang selanjutnya koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Satu guru satu sekolah, paling singkat 1 bulan, paling lama 1 tahun. Nah, ini ya teman-teman koordinator pekerjaan. Nah, ini ada tugas-tugasnya. Nah, ini yang bukti fisiknya sama 2 jam. Ini untuk SMK berusaha kerja khusus BKK, 1 guru 1 sekolah, paling singkat 1 bulan, paling lama 1 tahun. Nah, ini tugasnya, bukti fisiknya, dan ini jamnya yang terbaca 2 jam ya teman-teman. Teman bisa dibaca aja untuk BKK. Kita tarik ke bawah lagi ya, ini ya teman-teman guru piket, ini tugasnya. Dan ini 1 guru bertugas minimal 1 hari dalam 1 minggu. Nah, ini ya teman-teman, berarti guru piket itu 1 hari itu hanya 1 guru, dan yang terhitungnya hanya 1 jam. Berarti teman-teman 1 hari 1 guru, berarti misalkan teman-teman sekolahnya 5 hari, bisa ada guru piket 5 ya teman-teman, dengan rincian hanya 1 jam. Berarti bisa 5 nih guru piket, karena kan 1 hari 1 guru. Seminggu misalkan teman-teman di sekolahnya ada yang 5 hari, ada yang 6 hari, bisa nih ya teman-teman, tapi hitungannya hanya 1 jam. Yang selanjutnya lembaga sertifikasi profesi pihak pertama. Nah, ini ya teman-teman agak berat, kita tarik ke bawah aja. Teman-teman dibaca aja ya teman-teman untuk yang ini. Nah, ini tim kinerja pengelolaan kinerja guru. Ini juga lumayan. Kalau teman-teman memang ada di sekolahnya, silahkan ditambahkan tugas tambahan ini ya teman-teman. Kalau ada, ini pengurus koordinasi profesi guru. Kita tarik lagi ke bawah, ini tutor. Nah, ini ya teman-teman yang selanjutnya yang ke-11, koordinator project penguatan profil Pancasila. Nih teman-teman, sekarang P5 itu masuknya ke TTLE. 1 orang guru bertugas sebagai koordinator P5 untuk 1 sampai dengan 3 rombel. Minimal 1 rombel, 1 rombelnya itu 2 jam, dan maksimal 3 rombel. 3 rombel itu berarti 6 jam. Tapi dengan syarat tidak ada atau tidak sebagai TTU ya teman-teman, agar terbaca si P5-nya. Nah, ini ya teman-teman, 2 jam tetap muka untuk setiap 1 rombel. Berarti kalau 3 rombel 6 jam ya teman-teman. Terus yang terakhir, ini tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK. Nih ya teman-teman, guru yang ditugaskan sebagai TPK untuk 1 sekolah, paling singkat 1 bulan, paling lama 1 tahun. Nah, ini ya teman-teman, ada yang terbaca berapa guru. Nah, di sini ya teman-teman ada ketentuannya. Keanggotaan TPPK mempertimbangkan jumlah peserta didik dengan rasio sebagai berikut. Nah, ini ya teman-teman, ini ada untuk SD 0 sampai 200 itu 3 orang. Nanti yang terbacanya sebagai tugas tambahan. Tapi di sini tidak dijelaskan berapa jamnya ya teman-teman yang terhitung. Ya teman-teman, dibaca saja untuk SMP. Coba untuk siswa dengan jumlah 50 bisa 3 orang, SMP 50 sampai 200. Tapi di sini tidak dijelaskan berapa jamnya. Untuk TPPK mungkin sama 2 jam. Ini ya teman-teman, jenis-jenis dan rincian tugasnya. Nah, teman-teman sudah paham dan sudah mengerti. Nah, kalau sudah paham dan mengerti, teman-teman jangan lupa nih tugas tambahan ini diinputkan di Dapodik, karena kan ini semua ini kan harus diinputkan di Dapodik. Di sini ya teman-teman, kita ke Dapodiknya. Nanti ke gurunya dulu, ke sini. Nanti pilih teman-teman siapa yang mau jadi TTLE-nya, gurunya. Misalkan saya contohkan 1, kita klik gurunya, kita ubah. Bisa kita yang ke bawah, ke sini tarik ke kanan. Sini ada tugas tambahan. Ini tambah. Nah, di sini nanti teman-teman dipilih tugas tambahannya sebagai apa. Nah, yang tadi kan yang terbaca itu guru piket, apalagi pembina eskul, pembina OSIS. Nah, ini pembina pramuka
putra putri, misalkan pembina eskul, nanti kan di sini ada SK-nya nih. Oke, kita masukkan dulu. Misalkan pembina eskul, di sini SK-nya dimasukkan. SK misalkan ini asal aja ya teman-teman, bulan Juli misalkan 2024. Nah di sini teman-teman biasakan 2024. TMT-nya berarti kalau saya biasanya di awal tahun ajaran. Dan di sini 10 Juli. Nah di sini ya teman-teman. Nah kalau itu tinggal klik simpan. Akan tambah lagi. Ini hanya contoh ya teman-teman. Misalkan sebagai apa lagi yang terbaca kemarin tadi itu, misalkan guru piket udah, pembina OSIS sama, pembina OSIS, tinggal masukkan SK lagi, TMT-nya, jangan lupa klik simpan. Nah untuk eskul ya teman-teman, nanti teman-teman ke eskul di sini. Nah di sini teman-teman ditambah dulu eskulnya, klik tambah nama eskulnya, misalkan eskul bola misalnya teman-teman. Pembinanya nanti kita pilih pembinanya siapa. Contoh ini ya teman-teman, prasarananya misalkan kalau teman-teman ada lapangan di sini masuk ke lapangan. Nah di sini contoh aja ya teman-teman. Nah ada berapa teman-teman eskulnya, nanti ditambahkan lagi aja eskul apa lagi. Misalkan futsal, pembinanya siapa. Ini hanya contoh ya teman-teman. Sini tambah lagi misalkan pramuka. Tambah lagi pembinanya siapa. Nah, setelah itu jangan lupa ya teman-teman. Nah, di sini masukkan anggota rombelnya. Nanti pindahkan yang dari sebelah kanan ke sebelah kiri ya teman-teman. Oke, kita tunggu dulu prosesnya. Kita klik simpan dulu. Nah, harusnya tadi klik simpan dulu ya teman-teman. Oke, saya contohkan lagi satu, misalkan di sini eskul bola, pembinanya siapa. Pesanannya di mana? Kita klik simpan. Nah, setelah itu jangan lupa dimasukkan anggota rombelnya. Tadi lupa saya klik simpannya. Nah, nanti yang sebelah kanan ke sini kan ya teman-teman, ke kiri ke sini lakukan yang sama seperti ini. Minimal eskul itu 20 peserta didik. Nah itu ya teman-teman, masukkan. Oke, ini hanya contoh, nanti teman-teman dipilih karena kan eskul nggak semuanya teman-teman, nanti teman-teman dipilih aja. Kalau sudah dipilih nanti kita keluar, dan untuk memasukkan SK yang eskul itu ada di sini ya teman-teman. Kita ke menu sekolah, kita ke menu ekstrakurikuler, kita klik tambah. Nah di sini ada ya teman-teman, karena kan tadi saya baru cuma nambahkan satu eskul. Di sini masukkan eskul bola, jenis eskulnya masuknya kemana. Misal berarti kan ini olahraga, kita cari olahraga. Nah ini ya teman-teman. Nah nanti SK eskulnya, misal contohnya ya teman, SK 2 misalkan aja ya teman-teman, 2024. Eskulnya, tanggal eskulnya berarti biasa kalau saya itu di tahun ajaran semua SK itu misalkan 10 Juli. Nah, ini jam kegiatan per minggunya berapa, 2 jam misalkan. Udah, nanti teman-teman tinggal klik simpan agar nanti terbaca di profil gurunya. Seperti itu ya teman-teman. Untuk eskul nanti tambahkan lagi, tidak ada batasan untuk eskul, tapi setiap eskul itu minimal 2 peserta didik, dan peserta didik itu maksimal 3 eskul. Itu ya teman-teman untuk pembahasan eskul. Oke,
Oke, TPPK sudah kita bahas, wali kelas kan udah otomatis rombel ya teman-teman. Guru PK tadi sudah ada, pembina OSIS, koordinator P5 sudah. Oke, itu ya teman-teman tentang jenis-jenis dan rinciannya dan bagaimana menambahkan di dapodiknya. Seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman di dapodiknya sudah diinputkan, sudah diisi, jangan lupa sinkronisasi ya teman-teman. Karena kan info dari Mimin di balik layar akan penarikan lagi di tanggal 13 atau 14, agar nanti kalau teman-teman sinkron hari ini di tanggal 12, nanti besok udah kebaca entah itu TTU-nya. Kalau kemarin kan, nah TTU juga yang kemarin masih 2024 ke bawah segera disinkron. Sekarang yang tambahkan TTLE segera dikerjakan di dapodiknya, diinputkan. Nanti jangan lupa sinkron agar besok atau tanggal 13 atau 14 ketika penarikan info GTK bisa masuk si TTLE-nya. Oke, itu ya teman-teman. Mohon maaf kalau videonya panjang, kalau penjelasannya kurang jelas, belibet. Nanti teman-teman tanyakan saja di kolom komentar atau teman-teman bisa masuk ke grup saya ya teman-teman. Oke, itu saja informasinya. Semoga bermanfaat terkait jam tugas tambahan line ekuivalensi. Semoga bermanfaat. Silahkan share video ini ke teman-teman yang lain, dan tentunya jangan lupa juga subscribe channel ini. Haris Fauji, nyalakan loncengnya. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.